Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Rizky Nur Ilmi dalam berita dan analisa akhir pekan. Sejumlah informasi yang cerdas mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit hanya untuk Anda. Untuk itu ikutilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin kembali meraih penghargaan atas perjuangannya dalam mengawal konstitusi. Kali ini Din Samsudin menerima penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Republika tahun 2014. Untuk kesekian kalinya, sosok Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah Din Samsudin kembali menerima penghargaan atas prestasi dan perjuangannya dalam rangka meluruskan kiblat bangsa yang diaplikasikan melalui gerakan jihad konstitusi. Keberhasilan Muhammadiyah yang digawangi Din Samsudin dalam mengawal konstitusi inilah yang menjadi salah satu faktor dinobatkannya sosok ulama dan cendekia ini menjadi Tokoh Perubahan Republika 2014. Seremoni penghargaan tersebut diberikan kepada Din Samsudin di hadapan lebih dari 500 tamu undangan dari berbagai kalangan yang diselenggarakan di Bilangan Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Dalam pidatonya, Din menyampaikan syukur dan apresiasinya terhadap penghargaan yang mendaulahnya sebagai Tokoh Perubahan 2014. Din menyebutkan bahwa penghargaan ini karena menjadi karunia dari Allah yang juga terselip ujian dan cobaan di dalamnya. Untuk itu, Din menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk prestasi yang harus disyukuri karena prestasi tersebut bukan karena prestasi pribadi, melainkan merupakan wujud dari keterlibatan dan kerjasama semua tokoh agama dalam mengawal konstitusi di tanah air. Jihad konstitusi adalah gerakan bersama. Memang merupakan mandat Muktamar Muhammadiyah, terutama meyakini telah terjadi distorsi dan deviasi dari cita-cita nasional kita dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Selama era reformasi, menurut tim pakar kami, ada sekitar 115 undang-undang yang kita nilai bertentangan dengan konstitusi, yang akhirnya, khususnya dalam bidang ekonomi, tidak membawa kesejahteraan bagi bangsa yang kaya raya dengan sumber daya alam ini. Oleh karena itulah, jihad konstitusi yang kami lakukan bersama-sama tidak hanya oleh Muhammadiyah, didukung oleh ormas-ormas keagamaan, LSM, dan tokoh-tokoh perorangan, adalah sebuah upaya yang tidak akan berhenti. Satu undang-undang memerlukan hampir 1 tahun. Maka kalau kita harus koreksi 115 undang-undang yang ada itu, maka 100 tahun lebih yang kita perlukan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti juga mengapresiasi penghargaan yang diterima oleh Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah Din Samsudin yang mempunyai peran besar dalam gerakan jihad konstitusi tersebut. Tentu ini sebuah penghargaan yang juga menunjukkan bagaimana Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan tidak hanya berada pada arus gerakan dakwah yang berbasis masjid atau tempat-tempat ibadah, tetapi juga mulai bergerak ke arus pusat gerakan kebangsaan dan arus pusat gerakan dunia. Kami sekali lagi menyampaikan selamat kepada Pak Din Samsudin. Mudah-mudahan ini membawa inspirasi yang memajukan umat, memajukan warga persyarikatan, dan tentu membawa Indonesia menjadi negara yang berkemajuan. Dalam seremoni penganugerahan penghargaan Tokoh Perubahan ini, sebanyak 5 orang tokoh lain dari beberapa latar belakang berbeda juga meraih penghargaan serupa, yang diantaranya diberikan kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, inisiator gerakan One Day One Juice, Bayu Subrata dan Pratama Widodo. Penghargaan Tokoh Perubahan ini diberikan atas dedikasi mereka, baik sebagai kepala daerah maupun tokoh agama, yang memberikan perubahan kepada bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Tim TVmu memberitakan dari Jakarta.
Menjadi wakil umat Islam dunia, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin kembali diundang sebagai pembicara dalam konvensi internasional yang diselenggarakan di Vatikan pada Selasa 28 April kemarin. Konferensi internasional yang digelar di Vatikan dengan mengusung tajuk Protect the Earth, Dignify Humanity, The Moral Dimension of Climate Change and Sustainable Development ini menjadi momentum kedua bagi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mewakili umat Islam dalam berbicara terkait isu-isu keagamaan yang tengah diperbincangkan dewasa ini. Konferensi yang digagas bersama oleh Pontifical Academy of Sciences Vatikan dan organisasi lintas agama serta Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dihadiri sekitar 100 tokoh dari berbagai kalangan, yang diantaranya dihadiri oleh sejumlah diplomat, pemangku kebijakan, ilmuwan, pebisnis, dan agamawan. Konferensi tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Kembali digagasnya konferensi ini bertujuan untuk dapat menemukan konsensus tentang pentingnya perubahan iklim dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi sejumlah aspek yang berkaitan dengan hal tersebut. Mulai dari topik-topik perspektif iptek atas perubahan iklim, aspek-aspek praktis lokal hingga global, serta dimensi moral perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Melalui konferensi ini, Din Samsudin yang juga merupakan presiden dari Asian Committee on Religions for Peace ini, diberi kehormatan sebagai salah satu pembicara dalam sesi bertajuk Justice and Responsibility Moral Dimensions of Sustainable Development and Climate Change. Dalam ceramahnya, di hadapan ratusan tokoh internasional, Din menjelaskan bahwa Islam adalah religion of nature, yakni agama yang sangat memberi perhatian terhadap alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut dibuktikan dari 6.666 ayat yang terdapat dalam Al-Quran, sekitar dari 750 ayat diantaranya berbicara tentang alam dan lingkungan hidup dengan segala keterkaitannya. Din juga mengajukan sejumlah prinsip moral dan etika Islam untuk pembangunan berkelanjutan dan pemulihan lingkungan hidup di seluruh dunia, di mana prinsip-prinsip tersebut meliputi bahwa alam dan lingkungan hidup adalah ciptaan Tuhan dan berdimensi sakral yang bertumpu pada trilogi kehidupan yakni Tauhid, Khalifah, dan Akhirat. Terkait prinsip tersebut, Din menegaskan bahwa untuk saat ini perlu dilakukan sebuah misi pemuliaan dan pembangunan lingkungan hidup yang berorientasi terhadap pertanggungjawaban di akhirat. Untuk itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini mengajak semua pihak untuk berpartisipasi membangun mega koalisi pemuliaan lingkungan yang melibatkan agamawan, penentu kebijakan, politisi, pengusaha, dan tokoh-tokoh lainnya. Hadir sebagai pembicara, Din Samsudin mendapat apresiasi dan respons dari seluruh tokoh internasional. Dan ikut mewarnai pernyataan bersama yang juga ikut memotori Din Samsudin di akhir konferensi yang berlangsung selama 1 hari tersebut. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan kembali mewisuda 311 mahasiswanya dengan mengukuhkan gelar akademis untuk program D3, Strata 1, dan Pasca Sarjana. Prosesi tersebut digelar dalam sidang senat terbuka yang digelar pada Kamis 30 April kemarin. Tepatnya Kamis 30 April kemarin merupakan wisuda yang ke-27 yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan. Di usianya yang terbilang sudah mapan ini, sivitas akademika Setia AD hingga dewasa ini ditengarai telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya di antara perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya yang tersebar di seluruh tanah air. Salah satu kemajuan tersebut terlihat dari prosesi sidang senat terbuka yang diikuti oleh ratusan mahasiswa, yang terdiri dari wisudawan program Diploma 3 program Strata 1 dan program Pasca Sarjana. Dalam sambutannya, Ketua Setia AD Ahmad Dahlan menyampaikan rasa syukurnya terkait wisuda Setia AD yang ke-27 ini dan mengharapkan kepada seluruh alumni yang diwisuda agar dapat ikut aktif menghidupkan dan menyemarakan gerakan dakwah Muhammadiyah hingga ke tingkat cabang dan ranting Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah, prosesi kegiatan wisuda yang ke-27 sarjana dan diploma dan pasca sarjana S2 ST Ahmad Dahlan alhamdulillah sudah sukses. Total wisuda ada 311 orang. Nah, kami berharap para alumni yang kita lepaskan hari ini tidak semata aktif di
organisasi profesinya atau di perusahaan-perusahaan profesinya. Tapi juga kita berharap dia mengepakkan sayap, mengembangkan Perserikatan Muhammadiyah di mana mereka tinggal. Kami berharap alumni-alumni ini itu menghidupkan, menyemarakkan kegiatan-kegiatan cabang dan ranting di tempat mereka tinggal. Perhelatan wisuda Setia Ahmad Dahlan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pimpinan persyarikatan, yang diantaranya dihadiri oleh mantan Ketua KPK Busro Muqaddas, anggota Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan sejumlah tokoh dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Melalui prosesi tersebut, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta juga memberikan apresiasi dan harapannya atas keberlangsungan dan perkembangan kampus Setia AD yang terus memperlihatkan kemajuan. Setia AD sekarang sudah mulai meningkat lagi jumlah mahasiswanya, dan alhamdulillah sampai saat ini banyak masyarakat memberikan kepercayaan sama Setia AD. Lulusan ini ya, mereka tetap mencintai alma maternya. Mereka kan telah diberikan bekal al-Islam kemuhammadiyahan tengah masyarakat. Di samping mereka jadi karyawan, jadi pegawai atau wirausahawan, mereka tetap berdakwah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, supaya masyarakat tuh merasakan bahwa lulusan Setia AD itu berkiprah bukan hanya di bidang ekonomi, tapi mereka juga memiliki pengetahuan agama yang sedikit mapan, dan mereka bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan dalam waktu dekat akan berganti nama menjadi Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM. Dengan bergantinya nama institusi perguruan tinggi Muhammadiyah ini, diharapkan mampu menjadi kawah candra di muka yang akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa entrepreneur yang diharapkan bangsa dan persyarikatan. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Prosesi wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan yang digelar pada Kamis kemarin menjadi fokus perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan untuk membangun Institut Bisnis Muhammadiyah dalam waktu dekat. Lantas, apa tanggapan dan harapan pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan ke-27 kali ini? Untuk itu, simak penuturan sejumlah pimpinan persyarikatan Muhammadiyah berikut ini. Ucapan selamat atas penyelenggaraan wisuda STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Saya senang sekali bisa hadir dalam suasana yang penuh khidmat, dan ini menandakan satu komitmen dari STIE Muhammad Dahlan beserta seluruh sivitas akademikanya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memenuhi seluruh standar penjaminan mutu nasional. Ya, harapan saya tentunya STIE Ahmad Dahlan akan menjadi perguruan tinggi yang membanggakan kita semua, tidak hanya bagi keluarga besar Muhammadiyah, tapi juga untuk masyarakat Indonesia. Di STIE Ahmad Dahlan yang saya kenali ini sudah 47 tahun, wisuda 27 kali. Itu menunjukkan kampus ini kampus yang memiliki karakter berkesinambungan, sustainable. Itu pasti tidak lepas dari kesungguhan pimpinannya. Oleh karena itu saya apresiasi, mudah-mudahan ketulusan, keikhlasan, kerja keras sivitas akademika ini bagian dari amal soleh. Dan jangan lupa kampus-kampus ini perlu difokuskan sebagai pusat penyamaian kader bangsa, kader umat dan kader Muhammadiyah skala regional, nasional dan internasional. Temanya etos amal ilmiah, ilmu amaliyah, untuk transformasi ke keadaban yang sejati gitu. Saya kira Setia AD juga dalam pengembangan ilmu itu bagaimana mengembangkan manajemen yang lebih bisa menjamin tata kelola keuangan itu lebih memenuhi nilai-nilai syariah. Dan yang kedua, pengalaman yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah itu, perguruan tinggi Muhammadiyah itu akan berkembang bagus apabila
sivitas akademika terutama pimpinannya itu kompak. Perguruan tinggi Syed Ahmad Dahlan ini akan berkembang dengan baik dan bisa memberi pelayanan kepada publik, bukan hanya memenuhi ajaran Islam tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemirsa, dalam menghadapi tantangan global sebagai negara demokrasi khususnya bagi pemuda Islam harus mengacu pada prinsip Pancasila. Untuk itu generasi muda diharapkan bisa memperkenalkan pandangan Islam yang benar dalam dunia media. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bersama Universitas Muhammadiyah Tangerang mengadakan kuliah umum dengan tema Pemuda Islam dan Tantangan Global. Narasumber hadir dari Digital Strategis Amerika, Khurram Zaman, Direktur dan Hubungan Masyarakat Media Outreach, Mustafa Tamiz, serta Syarik Zafar, perwakilan dari komunitas Muslim Amerika. Para peserta yang hadir adalah dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang yang didampingi oleh Rektor Ahmad Badawi. Dalam sambutannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak mengajak para peserta dan narasumber untuk merubah pandangan media, terutama media luar, tentang Muslim dan terorisme. Media luar harus melihat keberadaan Islam di Indonesia yang mengutamakan demokrasi dalam beragama. Karena Islam juga mengajarkan demokrasi, bahkan prinsip negara Indonesia, yaitu Pancasila. We try to change the directions of media, especially international media like CNN. I was self-informed about terrorism, about violence that produced by Islam in MENA, in Middle East. I think media need to look Islam in Indonesia. They can look the democracy, live with good in here. Media luar harus melihat seperti apa keberadaan Islam di Indonesia. Mereka harus melihat dan tahu demokrasi itu hidup di Indonesia. Indonesia memang mayoritas Islam terbesar. Walaupun merupakan negara yang beragam, tapi tetap menjaga toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Memperingati Hari Buruh Sedunia, hampir semua buruh menggelar aksi demonstrasi. Aksi ini serempak dilakukan oleh organisasi buruh nasional di seluruh wilayah tanah air. Peringatan Hari Buruh Sedunia atau yang juga dikenal dengan May Day, yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, diawali dengan pemerintahan SBY yang mulai diberlakukan libur bersama pada Hari Buruh sebagai bentuk penghargaan terhadap para buruh di tanah air. Dalam peringatan Hari Buruh Sedunia ini, para buruh Indonesia tak mau ketinggalan untuk menggelar aksi dalam rangka menyuarakan hak-haknya dan memperjuangkan kesejahteraan para buruh. Sejumlah aksi buruh Indonesia dilakukan di berbagai daerah, seperti di Jakarta yang dipusatkan di 3 titik lokasi seperti Bundaran HI, Istana Negara, dan terakhir di Gelora Bung Karno. Sedangkan di kota lain, Semarang, Surabaya, dan kota di daerah luar Jawa juga turut merayakan Hari Buruh ini dengan cara yang berbeda. Tuntutan buruh hampir sama dari tahun-tahun sebelumnya, seperti kenaikan upah, meningkatkan kesejahteraan buruh, penghapusan buruh kontrak, menurunkan harga BBM, dan bahan pokok. Para buruh ini juga mengkritisi Presiden Joko Widodo yang dinilai belum bisa memenuhi janji-janji kampanye pemilu presiden yang lalu. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, memperingati Hari Buruh Internasional, ratusan ribu buruh dari berbagai organisasi berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia sejak Jumat pagi. Masa akan long march menuju depan Istana Negara menuntut pemerintah memberikan upah layak dan penghapusan sistem outsourcing.
ribuan massa dari berbagai organisasi buruh sejak pagi berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka akan berunjuk rasa di depan Istana Negara. Dengan mengenakan seragam lengkap dan bersimbolkan organisasi masing-masing buruh, pendemo ini mengelilingi Bundaran Hotel Indonesia disertai yel-yel dan tuntutan. Melalui mobil komando, massa bergerak melalui lajur kanan dan kiri Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Bentangan spanduk dan panji-panji organisasi buruh mewarnai Long March ini. Dalam Long March ini, Jalan MH Tamrin hingga Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Pusat ditutup. Massa buruh ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari polisi, TNI, dan Satpol PP. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Guna menertibkan peringatan Hari Buruh Sedunia di Ibu Kota, pengamanan di Jakarta diperketat. 18.000 personil polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi para buruh di beberapa titik Jakarta. Peringatan Hari Buruh Sedunia mendapatkan pengamanan ketat dari kepolisian di sejumlah titik. Adapun jumlah personil yang disiagakan dalam mengawal perayaan May Day kali ini sebanyak 18.000 anggota. Pengamanan ini akan dilakukan pada tempat-tempat yang dilewati para buruh dalam melakukan aksi. Seperti di Bundaran Hotel Indonesia, sekitar Istana Negara, dan di sepanjang jalan menuju Gelora Bung Karno. Pengamanan dilakukan untuk antisipasi terjadinya keributan dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang, mengingat banyak masyarakat memanfaatkan liburan di hari buruh ini untuk pergi berlibur. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional, ribuan massa berdemo di depan Istana Negara Jakarta. Para perunjuk rasa menuntut kepada Presiden Joko Widodo agar menaikkan upah dan menghapuskan sistem outsourcing. Demo berlangsung aman dan tertib serta mendapat pengawalan dari kepolisian. Peringatan Hari Buruh Internasional di depan Istana Negara berlangsung aman dan damai. Para buruh menggelar orasi menuntut kepada pemerintah untuk menghapus upah murah dan sistem outsourcing. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti meninjau langsung demo buruh di depan Istana Negara. Menurut Kapolri, demo kali ini lebih berjalan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan persepsi masyarakat mengenai demo yang selalu mengganggu ketertiban umum, namun demo kali ini tidak terlihat. Massa lebih terorganisir dan terkoordinasi. Di sela-sela aksi, massa buruh dan kepolisian serta TNI sholat Jumat berjamaah di pelataran Monumen Nasional atau Monas. Cukup baik, bahkan juga ada yang di tempat-tempat juga dilakukan kegiatan hal yang serupa, termasuk juga tadi pagi ada yang bagus itu melaksanakan kerja bakti bersih-bersih, itu bisa patut dicontoh. Kegiatan itu akhirnya bermanfaat buat masyarakat semua. Tidak hanya mereka image-nya mengganggu masyarakat, tetapi ada kegiatan-kegiatan sosial yang bisa dilaksanakan oleh buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional ini. Hari Buruh Nasional tahun ini, selain di Jakarta, peringatan buruh juga digelar di beberapa wilayah Indonesia. Bahkan di Jakarta sendiri, selain di Hotel Indonesia dan Istana Negara, demo buruh juga digelar di depan gedung DPR RI. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Peringatan Hari Buruh atau yang dikenal dengan sebutan May Day bermula dari perjuangan kaum buruh Amerika Serikat atas kendali ekonomi politis hak-hak industrial. Pada abad ke-19, para pengusaha memberlakukan pengetatan disiplin, pemberlakuan lamanya kerja antara 19 hingga 20 jam, serta upah yang minim. Semua perlakuan ini mendorong Peter McGuire dan Matthew McGuire menggugat dan membawanya ke pengadilan. Sejak itulah, aksi menuntut pengurangan jam kerja didengungkan. Tuntutan McGuire dan ratusan ribu pekerja Amerika Serikat bergaung hingga ke Kongres Internasional Kaum Buruh pertama di Jenewa, Swiss. Kongres ini menetapkan tuntutan mereduksi jam kerja menjadi 8 jam sehari. Dan pada kongres ini pula, para pekerja yang tergabung dalam Federation of Organized Trades and Labor Unions menetapkan 1 Mei sebagai Hari Perjuangan Kelas Pekerja Dunia.
1 Mei dipilih untuk mengenang perjuangan aksi buruh di Amerika pada tahun 1872 yang menuntut pengurangan jam kerja. Saat itu, lebih dari 400.000 kaum pekerja turun ke jalan selama 4 hari. Namun aksi mereka dibalas dengan rentetan peluru aparat setempat hingga menewaskan ratusan orang. Para pemimpin buruh juga dikejar, ditangkap, dan dihukum. Usaha dan perjuangan para buruh pun berhasil. Di Hindia Belanda, peringatan Hari Buruh mulai berlangsung pada tahun 1920. Setelah berubah menjadi Indonesia, peringatan Hari Buruh kerap digelar. Namun pada masa Orde Baru, peringatan May Day ditiadakan. Barulah sejak masa reformasi hingga kini, May Day dirayakan setiap tahun di berbagai wilayah Nusantara. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Memperingati Hari Tari Sedunia, sekitar 150 anak ikut dalam pertunjukan tari di Paragon Mall, Surakarta. Anak-anak tersebut berasal dari sanggar tari yang berada di Surakarta. Memperingati Hari Tari Internasional, Solo mengadakan 24 jam solo menari. Acara berlangsung dari 29 April pukul 6 pagi hingga 30 April pukul 6 pagi. Rangkaian acara tersebut diadakan di beberapa titik, diantaranya Solo Paragon, Solo Square, Grand Mall, SMK 8 Surakarta, dan depan Bank Indonesia Surakarta. Meskipun acara berpusat di Institut Seni Surakarta, bagian acara yang tersebar di tempat lain juga berlangsung meriah. Selain pertunjukan tari yang berasal dari berbagai sanggar, terdapat juga 4 penari profesional yang akan menari selama 24 jam tanpa berhenti. Event yang diadakan setiap tahun ini mendapatkan sambutan antusias dari warga Solo, baik peserta maupun penonton. Masyarakat berharap acara seperti ini dapat berlangsung setiap tahun dan menjadi lebih baik nantinya karena 24 jam solo menari sebagai ajang untuk menjaga budaya Indonesia. Kalau saya ya cocok sekali itu untuk istilahnya untuk nguluri budaya Jawa istilahnya itu ya. Jadi berbagai macam tari-tarian dari berbagai daerah, dari berbagai pelosok itu ditampilkan di sini biar orang-orang yang di sini juga tahu itu ditampilkan itu untuk bangga sebagai bangsa Indonesia dan mencintai tari. Diharapkan untuk tahun berikutnya sanggar tari yang belum pernah mengisi acara akan turut diundang menari di 24 jam solo menari. Unik dan Faizal memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. Untuk memperingati Hari Tari Sedunia, Solo menggelar acara 24 jam solo menari. Dalam acara itu beberapa siswa turut menari untuk mewakili sekolahnya. Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu sekolah yang ikut dalam 24 jam solo menari adalah SMP Warga. Sebanyak 13 penari dan 17 pemusik dihadirkan dalam pertunjukan tersebut. Jenis tari yang dipilih adalah tari Srikandi Cakil yang menceritakan tentang peperangan Srikandi dan Buto Cakil. Tari tersebut melambangkan bahwa wanita memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu juga ada tari Manuk Dadali yang diselingi dengan pertunjukan musik. Kreasi musik kelumpukan yang dimainkan merupakan perpaduan dari musik tradisional, modern dan perpaduan berbagai musik bambu. Titik Pamuji, pendamping dari SMP Warga, mengaku bahwa sekolahnya selalu diminta untuk mengisi Hari Tari Sedunia. Dan tahun ini konsep yang diusung adalah melestarikan budaya Jawa dan menjaga alam. Kalau yang dari ini kan dari berbagai sekolah, ada yang dari sanggar, ada yang dari SMP, SMK. Kalau kita sendiri dari SMP Warga konsepnya tentang
melestarikan budaya Jawa serta alam yang ada di sini harus kita jaga dan dilestarikan. Vendra Panji, siswa kelas 7 SMP warga yang berperan sebagai Buto Cakil, mengaku senang menjadi peserta 24 jam solo menari. Ia berharap akan hadir kembali tahun depan dan memerankan tokohnya dengan lebih baik. Ya senang terus melestarikan budaya. Terus harapannya untuk tahun depan kalau kembali? Ya perannya lebih bagus. Terus gerakannya juga lebih mateng. Ya. Nunik dan Faizal memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa akhir pekan hanya di TVMU. Saya Rizky Nur Ilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.